Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di awal film, kita akan diperlihatkan sepasang kakek dan nenek yang sedang nonton TV. Tidak lama berselang, tiba-tiba sang nenek mimisan. Lalu sang kakek juga mengeluarkan darah dari mata dan hidung. Tapi anehnya, darah tersebut mengalir mengarah keluar rumah. Seperti ada yang menyedotnya. Lalu tiba-tiba sang nenek dan kakek tersebut berteriak ketakutan. Lalu cerita mundur ke 2 bulan yang lalu. Di sini kita diperlihatkan 2 orang pemuda bernama Eugene dan William yang sedang minum di sebuah bar. Lalu terlihat Eugene meminta tambahan minuman pada seorang wanita bernama Claire di sana. Namun Claire menolaknya dikarenakan hutang Eugene sudah sangat banyak di bar tersebut. Sekedar informasi, Claire ini adalah pacar dari William. Tidak selang berapa lama, sepasang turis dari Kanada yang sedang mencari pemandu untuk melihat tumpukan batu bersejarah yang ada di lahan milik ayah William datang. Lalu Eugene dan William menawarkan diri untuk memandu turis tersebut dengan imbalan beberapa kaleng minuman. Saat di perjalanan menuju tumpukan batu bersejarah tersebut, Eugene bercerita tentang legenda Arbatach, yaitu makhluk yang mampu menyedot darah korbannya tanpa harus menyentuh. Dan pada zaman itu ada seorang kepala suku yang berhasil menikam jantung Arbatach, lalu menguburnya menggunakan tumpukan batu di lahan milik ayah William. Sejak kejadian tersebut, tidak ada yang berani memindahkan atau menghancurkan tumpukan batu di lahan tersebut, karena makhluk ini jauh lebih hebat dari seorang vampir. Sesampainya di tumpukan batu Arbatach, turis yang bernama Chris tidak mempercayai cerita dari Eugene. Lalu William menantang Chris untuk mendekati batu tersebut untuk membuktikannya sendiri. Saat Chris mendekati dan menempelkan wajahnya ke batu tersebut, tiba-tiba muncul tangan yang sangat mengejutkan Chris, dan itu ternyata tangan dari SP, yang merupakan salah satu teman dari Eugene dan William yang bertugas menakut-nakuti turis yang datang. Chris yang marah karena dikerjai langsung pergi dari tempat tersebut bersama kekasihnya. Esok harinya terlihat ayah Eugene datang. Di sana ayah Eugene menawari Eugene sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang mandor di proyek pembangunan jalan. Namun Eugene menolak, dikarenakan proyek tersebut akan menghancurkan tumpukan batu Arbatach sekaligus akan menggusur rumah dari keluarga William. Singkat cerita, terlihat Eugene sedang berada di sebuah ruang bawah tanah gudangnya. Di sana, ia menemukan sebuah tengkorak manusia dari balik tembok gudang yang sudah jebol. Tidak selang berapa lama, William dan Claire datang, lalu meminta Eugene untuk mengantarnya pulang ke rumah menggunakan mobil milik Eugene. Sesampainya di rumah William, Eugene bertanya pada ayah William, apakah tengkorak temuannya ini berharga? Karena tengkorak yang ia temukan merupakan tengkorak yang sudah berumur ratusan tahun. Di sana, ayah William mengatakan bahwa ia tidak tahu. Saat di rumah ayahnya, Eugene yang baru selesai mandi, dihampiri ayahnya dan kembali ditawari untuk menjadi mandor di proyek pembangunan jalan. Di sana, Eugene masih menolak dengan mengatakan bahwa ia lebih ingin bekerja mencari tengkorak manusia yang berusia ratusan tahun bersama para arkeolog. Lalu ayahnya mengatakan bahwa sebenarnya di bawah rumah Eugene sangat banyak tengkorak manusia, namun hal tersebut tidak berharga sama sekali. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Eugene pun menerima pekerjaan dari ayahnya. Di bar, William mengatakan pada Eugene bahwa ia dan keluarganya segera pindah ke Australia, dikarenakan rumah dari keluarganya akan segera digusur untuk pembangunan jalan. Lalu mereka berdua pun akhirnya minum bersama. Singkat cerita, Eugene menawarkan diri untuk mengantar William pulang, dikarenakan William terlihat cukup mabuk. Lalu mereka berdua memutuskan berjalan kaki menuju rumah William. Namun saat mereka sampai di tumpukan batu keramat, tiba-tiba William langsung memukul Eugene. Eugene yang marah pun lantas mendorong William ke arah tumpukan batu tersebut. Sial untuk William, salah satu batu yang ada di sana sempat melukai tangannya. Di sana William ternyata tahu bahwa Eugene dan ayahnya yang menyebabkan rumahnya harus digusur. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada seekor banteng yang menyeruduk William sampai tewas. Ayah William yang melihat hal tersebut lantas mendekati William. Ternyata banteng tersebut adalah banteng milik ayah dari William. Namun ada yang aneh di sini. Eugene melihat darah William yang ada di batu tersebut tiba-tiba mengalir ke dalam tanah seperti ada yang menyedotnya. Esok paginya terlihat polisi datang di lokasi, dan di sana ayah dari William meminta polisi bahwa ia sendiri yang akan menguburkan William dan menolak untuk dilakukan otopsi. Lalu prosesi pemakaman William pun dilaksanakan oleh keluarga dan kerabatnya. Singkat cerita, akhirnya proyek pembangunan jalan itu pun dimulai.
Di sana terlihat Eugene dan Claire yang sedang mengobrol melihat ayah William yang sedang berdiri di dekat tumpukan batu. Eugene pun lantas menghampiri ayah William yang bernama George itu. Di sana George yang terlihat kecewa bertanya pada Eugene, sejak kapan Eugene dan ayahnya menerima proyek ini. Eugene mengatakan bahwa ini adalah keputusan dari pemerintah. Lalu George mengatakan pada Eugene, apapun yang terjadi jangan kau hancurkan tumpukan batu itu, karena hal mengerikan akan terjadi, dan George pun pergi. Setelah mengobrol dengan George, Eugene lantas menghancurkan tumpukan batu yang ada di sana menggunakan alat berat. Malam harinya di tempat proyek, terlihat ada seorang penjaga malam bernama Charlie yang sedang minum. Tiba-tiba penjaga tersebut dikejutkan dengan suara bunyi dari luar ruangan. Lalu ia pun keluar untuk memeriksanya. Saat ia memeriksa keluar, terlihat ada seseorang yang masuk ke ruangannya. Dan saat Charlie masuk ke ruangannya kembali, tiba-tiba ia diserang sesuatu sampai tewas. Pagi harinya, Eugene dan semua pekerja proyek sangat terkejut, dikarenakan batu yang telah dihancurkan Eugene sudah kembali terbangun seperti semula. Mereka pun lantas mencari Charlie. Terlihat Eugene sangat marah, dikarenakan bagaimana bisa Charlie yang bertugas menjaga malam membiarkan hal ini terjadi. Eugene memerintahkan yang lain untuk kembali bekerja, sedangkan Eugene masih berusaha mencari Charlie. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ayah Eugene yang bernama Francie datang berniat menjemput semua pekerja untuk diantar pulang. Namun Francie terlihat sangat marah ketika melihat tumpukan batu itu kembali seperti semula. Di sana ia mengatakan pada Eugene bahwa ia mulai hari ini memecat Charlie dan menyuruh Eugene untuk mengantar Charlie pulang. Namun di sana Eugene menjawab bahwa Charlie tidak ada di sana. Tapi tiba-tiba Charlie muncul dari belakang Eugene dengan kondisi yang sangat lemah dan aneh. Lalu Eugene mengajak Charlie untuk naik ke mobilnya dan mengantarnya pulang. Namun saat Eugene baru menjalankan mobilnya, tiba-tiba Charlie menyerang Eugene, yang menyebabkan Eugene menabrakkan mobilnya di sebuah truk. Saat Eugene turun, ia mengatakan bahwa Charlie berusaha menggigitnya. Lalu tiba-tiba semua lampu mati. Saat mereka semua terlihat bingung dan cemas, tiba-tiba salah satu pekerja diserang sesuatu yang sangat cepat dan tak terlihat. Semua yang ada di tempat tersebut mulai semakin panik. Lalu Francie membagi tugas. Ia dan SP mencari pekerja yang diserang tadi, sedangkan Eugene dan Claire disuruh mencari kunci kendaraan di sebuah ruangan. Namun saat Eugene sedang mencari kunci, tiba-tiba Charlie muncul di sana dan berusaha menyerang Eugene. Di sana Claire berusaha membantu Eugene dengan cara memukuli Charlie dengan sebuah tongkat besi, dan Charlie pun berganti mengejar Claire. Saat Charlie hendak mengejar Claire, dengan sigap Claire menusukkan tongkat besinya ke jantung Charlie. Lalu Eugene dan Claire langsung berlari keluar dari tempat tersebut. Saat mereka semua sudah berada di luar ruangan, tiba-tiba terlihat Charlie keluar dari ruangan tersebut dengan tongkat besi yang masih menancap di dadanya. Lalu mereka semua menyerang Charlie dengan cara mendorong tongkat yang menancap di tubuh Charlie ke arah lubang galian. Alhasil Charlie pun jatuh di lubang galian tersebut. Setelah itu mereka mengubur Charlie dengan menggunakan tanah dan batu. Dikarenakan menurut kisah siapa saja yang terinfeksi hanya bisa dihentikan dengan cara dikuburkan menggunakan batu. Namun yang menjadi masalah adalah batu yang digunakan untuk mengubur Charlie adalah batu yang digunakan mengubur Arbatage. Setelah Charlie dikuburkan, terlihat darah dari salah satu pekerja yang sudah tewas mengalir menuju makam Arbatage, dan tiba-tiba muncul kaki Arbatage ke permukaan. Hal itu sontak membuat Eugene dan semua yang ada di sana terkejut lalu berlari menuju rumah George. Saat mereka semua sampai ke rumah George, Francie mengatakan pada George bahwa mereka sedang dikejar Arbatage. Lalu George pergi duduk di depan istrinya yang terlihat tidak sehat. Eugene lantas bertanya, apa yang terjadi dengan istri George? George menjawab bahwa istrinya mulai seperti itu sejak William dimakamkan. Singkat cerita, Eugene menelpon polisi, yang sudah pasti itu adalah hal yang sia-sia, dikarenakan polisi sama sekali tidak mempercayai cerita Eugene. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eugene dan seluruh pekerja proyek meminjam jeep milik George untuk digunakan mengecek lokasi Arbatage. Namun saat mereka masuk ke dalam jeep milik George, tiba-tiba Eugene menemukan botol minuman milik Charlie di sana. Mereka pun lantas turun dari jeep lalu mulai menginterogasi George, mengapa botol minuman Charlie ada di jeepnya. George yang merasa terpojok lantas menodongkan senjata ke arah mereka semua. Lalu George menyuruh Eugene pergi ke sebuah kamar rahasia di rumah tersebut. Eugene pun lantas berjalan perlahan menuju ruangan tersebut. Dan alangkah terkejutnya Eugene saat ia membuka ruangan tersebut, ternyata isinya adalah William yang sudah berubah menjadi Arbatage. Saat Eugene kembali ke ruang tamu, ia mengatakan bahwa di ruang tersebut adalah William. Claire yang mendengar hal tersebut lantas berlari menuju ruangan itu, dan tidak selang berapa lama terdengar Claire yang berteriak,
Lalu Francie dan juga SP menyusul Claire yang masih berteriak. Singkat cerita, mereka semua kembali berkumpul di ruang tamu. Di sana George menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saat George dan istrinya sedang membersihkan mayat William untuk dimakamkan besok, tiba-tiba William bangun, yang sontak membuat ibunya terkejut dan menjadi seperti sekarang ini. Lalu George pun mengurung William di ruang rahasia agar tidak ada yang tahu. George pun mengatakan bahwa William terinfeksi karena ia terluka di batu makam Arbatage. Jadi tidak seperti Dracula yang menginfeksi korbannya melalui gigitan, namun orang bisa terinfeksi apabila ia terluka oleh batu dari makam Arbatage. Lalu George juga akhirnya jujur bahwa ia yang telah menginfeksi Charlie menggunakan batu dari makam Arbatage. Itu semua dilakukan George agar proyek pembangunan jalan yang akan menggusur rumahnya bisa dihentikan. Setelah George bercerita, akhirnya mereka mulai membuat rencana untuk membunuh William. Setelah mereka sudah berada di posisinya masing-masing, Eugene yang ditugaskan menjadi umpan pergi ke ruangan rahasia. Di sana Eugene lantas membuka gembok yang mengurung William, lantas berlari ke ruangan eksekusi. William pun lantas mengejar Eugene. Namun sesampainya di depan ruang eksekusi, tiba-tiba William berhenti. Namun saat Claire memegang tangan Eugene, William yang marah pun lantas berlari masuk menuju ruang eksekusi. Namun sial untuk George. George yang sudah siap memenggal kepala William dengan kapaknya, tiba-tiba tangannya ditembak oleh istrinya yang ada di sana. Lalu William langsung menggigit ibunya sampai tewas. Sontak semua orang yang ada di sana berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Di sana George terus menembaki William, namun tidak berhasil. Alhasil George pun akhirnya dibunuh William juga. Melihat kejadian tersebut, semua orang lantas berlari kembali masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. William yang telah membunuh ayahnya kembali masuk ke dalam rumah dan mulai mencari Eugene dan kawan-kawan. Saat William masuk ke ruangan peti mati, tiba-tiba ia langsung diserang SP dan juga Eugene, lalu dimasukkan ke dalam peti mati. Saat memasukkan William ke dalam peti mati, William sempat melukai perut SP. Setelah William sudah dikunci di dalam peti mati, Eugene dan Claire pun lantas melihat luka SP yang cukup parah. Mereka berusaha menyelamatkan SP namun gagal. SP pun akhirnya tewas. Setelah SP tewas, Eugene, Claire, dan juga Francie akhirnya menguburkan William di halaman rumah menggunakan tumpukan batu. Singkat cerita, Arbatage yang sudah terlepas mulai berkeliling kota, lalu menyedot darah semua orang yang dilewatinya, baik orang tersebut sedang berada di luar rumah maupun yang sedang tidur di dalam rumah. Darah dari tubuh mereka semua tiba-tiba mengalir, mengikuti kemanapun makhluk ini pergi. Di jalan, terlihat Eugene, Claire, dan Francie sedang menggunakan alat berat berusaha mencari keberadaan Arbatage. Tapi sebelumnya, mereka sempat berhenti di rumah Claire untuk menyelamatkan ibunya Claire yang sedang tertidur namun terus mengeluarkan darah. Saat Claire sedang mengurus ibunya, Eugene dan Francie akhirnya mengetahui di mana sarang Arbatage tersebut, yaitu di rumah Eugene. Dikarenakan Eugene pernah diceritakan oleh ibunya mengenai legenda Arbatage dan mengenai keluarga ibunya yang merupakan kepala suku yang telah mengubur Arbatage. Lalu mereka pun pergi menuju ke rumah. Di rumah Eugene terlihat Arbatage sedang meminum darah yang mengalir di ruangan bawah tanah milik Eugene. Sesampainya di rumah, Eugene dan ayahnya bersembunyi di sebuah ruangan untuk menyusun rencana. Tapi tiba-tiba saat Eugene lengah, ayahnya langsung memukul Eugene sampai pingsan. Setelah itu, ayah Eugene pun lantas memenggal kepala Arbatage dari belakang menggunakan kapak. Alhasil makhluk tersebut akhirnya tumbang. Ayah Eugene lantas membangunkan Eugene. Saat Eugene terbangun, ia bertanya pada ayahnya, apakah ayahnya telah memukulnya? Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Arbatage yang ada di belakang mereka kembali bangkit, lalu mengapak kaki ayah Eugene. Eugene yang melihat hal tersebut lantas mendorong makhluk tersebut sampai terjatuh dan membawa ayahnya keluar dari rumah. Terlihat di sini matahari telah terbit. Mereka berkeyakinan bahwa makhluk tersebut akan mati jika terkena sinar matahari. Eugene pun lantas membawa ayahnya masuk ke gudang. Tapi alangkah terkejutnya Eugene, ternyata makhluk tersebut tidak mati karena sinar matahari. Ia malah terlihat sehat dengan terkena sinar matahari. Saat makhluk itu mulai mendekat, akhirnya ayah Eugene menyuruh Eugene untuk mencabut kakinya yang telah dikapak Arbatage untuk dijadikan senjata. Eugene pun lantas mencabut kaki ayahnya dan menggunakan untuk menusuk jantung makhluk tersebut. Saat makhluk tersebut mulai lemah, ia lantas mengubur makhluk tersebut menggunakan tanah dan juga batu. Alhasil makhluk tersebut pun akhirnya kembali mati. Terlihat warga kota kembali tersadar dan kembali menjalani hidup dengan normal. Dan film pun akhirnya tamat. Melangkah bersama cahaya